Baik, langsung kita ke Bang Riza Patria. Bang Riza, ada yang mengatakan bahwa ini mengajukan RK, Gerindra mengajukan RK ke Jakarta karena Gerindra punya kepentingan untuk mengajukan Deddy Mulyadi dan juga berpasangan dengan Bima Arya untuk maju di Jawa Barat. Apakah memang itu menjadi salah satu faktor utamanya atau ada faktor lain sih Bang sebenarnya? Iya, sekali lagi saya jelaskan beberapa kali tidak ada ya. Tidak ada kepentingan Partai Gerindra mengusung atau mengusulkan atau mendukung merekomendasikan Kang Emil atau Kang RK di Jakarta dalam rangka memuluskan Kang Deddy dengan Kang Bima Arya di Jawa Barat. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Itu saya pastikan. Jadi kenapa Partai Gerindra, Bang Dasko waktu itu mengusulkan lebih semata-mata karena kami melihat Kang Emil ini punya kompetensi, punya kemampuan, punya prestasi di Jawa Barat yang luar biasa. Sebelumnya kan Kang Emil kan memang wali kota di Kota Bandung yang berhasil 5 tahun. Kemudian 5 tahun lagi Gubernur Jawa Barat juga berhasil dengan segudang prestasi. Dan juga kita lihat memang di Jakarta mendapat tempat yang baik. Kang Emil ya. Meskipun belum yang top sekalipun belum di atas ya, yang tertinggi. Buat kami Kang Emil punya peluang dan kami meyakini bisa menang di Jakarta. Kalau kita melihat hasil survei juga Kang Emil di awal udah luar biasa. Kalau kita belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya di Jakarta, dulu juga begitu, waktu baru awal masuk kan Mas Sandi kan rendah. Bahkan dulu Pak Jokowi juga mungkin lebih rendah lagi dulu. Waktu masuk Jakarta ya. Tapi kan bisa mengalahkan incumbent. Kalau kita ingat 10 tahun yang lalu dulu Pak Pojibowo itu hampir semua lembaga survei yang menyatakan bahwa Pojibowo yang akan menang. Tapi kan kalau itu hitungan resiko lebih kecil resiko di Jawa Barat Bang. Bukan, ini kan bicara dulu hasil survei nih. Jadi kalau melihat hasil survei dulu itu yang kecil-kecil aja bisa menang. Apalagi RK. Pak Jokowi seperti Pak Anies. Apalagi begini, RK nih. Tapi kan gini Bang, ketika sudah ada RK itu kan sosoknya di Jawa Barat itu kan, jadi kan gini kan ketika parpol-parpol mengusung nama kan nggak pengen juga cuma jadi calon gitu kan, calon jadi gitu. Nah ketika di Jawa Barat sosok RK itu sudah sangat mumpuni, sudah dikenal, sudah elektabilitasnya tinggi, surveinya tinggi, kenapa jadi gambling ke Jakarta gitu loh maksudnya Bang? Ini kan bukan gambling ke Jakarta, ini kan ada hitungan dan kalkulasi ya. Ya semua partai punya hitungan-hitungan. Kami juga punya. Memang betul kita harus jujur bahwa Kang Emil di Jawa Barat peluangnya lebih besar, itu betul. Kita tidak bisa pungkiri. Kenapa? Ya karena di wali kota 5 tahun, gubernur 5 tahun. Ya mohon maaf juga orang Jawa Barat dan faktor apa itu wajar kalau Kang Emil unggul di Jawa Barat dibandingkan Jakarta. Tapi kami melihat bila Kang Emil yang kami rekomendasikan usul ke Jakarta, kami melihat Kang Emil bisa menang, gitu loh. Kenapa demikian? Tadi punya prestasi, dulu Mas Anies kan bukan gubernur di Jakarta, bisa menang. Terus Pak Jokowi bukan gubernur di Jakarta, atau di daerah lain, atau di Jawa Tengah umpamanya. Maaf, waktu itu kan wali kota. Pak Jokowi ternyata bisa menang di Jakarta. Bahkan artinya ada faktor-faktor apa nih Bang yang melihat Gerindra melihat bahwa nggak ada faktor apa, kami cuma lihat menang begitu di Jakarta. Kita cuma melihat kita mencari satu sosok figur yang kita lihat yang ada dalam keluarga besar koalisi Indonesia Maju umpamanya, di antaranya kami melihat Kang Emil yang punya peluang prestasi, kemampuan, dan kami meyakini bisa menang. Dan Kang Emil ini kan bukan tipe-tipe sosok figur yang bisa apa istilah saya, kontroversi, enggak lah. Dia kan baik, sejuk, bijak, ya, visioner, apalagi dia juga engineer. Di Jakarta ini butuh ya, selain pemimpin yang visioner, pemimpin yang mampu mengeksekusi kerja-kerja teknis begitu. Karena di Jakarta ini semua diurus, istilah saya itu orang baru lahir sampai orang mati semua diurus oleh gubernur lah kira-kira, wakil gubernur dan jajarannya gitu. Jadi kami optimis kalau kami Gerindra merekomendasikan Kang Emil, kami punya keyakinan Kang Emil punya peluang untuk menang. Sekalipun kami kan tidak bermaksud mendahului
Partai Golkar, tapi Partai Golkar juga sudah merekomendasikan di 2 tempat memang, Jawa Barat dan Jakarta. Itu artinya Golkar artinya juga melihat bahwa Jakarta merupakan tempat juga yang baik bagi Kang Emil. Maka kenapa termasuk diberi tugas di Jakarta. Nah, kami menyambut ini. Oh, betul ini. Kang Emil memang punya peluang, punya kesempatan dan bisa menang. Oke, Mas Adi, kalau kita lihat tadi yang dikatakan Bang Riza, Golkar juga sebenarnya udah ngasih 2 surat tugas, kita nyambut aja gitu. Sebenarnya ini memang ada karena ada ketidaksolidan di internal Golkar, ada kegambangan juga di internal Golkar untuk mengajukan kedua tempat. Apa sebenarnya yang Anda bisa baca dari nuansa kebatinan Golkar dan nuansa kebatinannya si Ridwan Kamil juga? Ya, saya kira ada 2 hal. Pertama, setiap partai itu sebenarnya punya independensi untuk memutuskan di mana kadernya bisa bertanding atau tidak. Dalam konteks itulah sebenarnya kalau kita menggunakan independensi Golkar yang per hari ini misalnya sebut saja ada kecenderungan Ridwan Kamil lebih maju di Jawa, mestinya partai-partai di Kim yang lain lebih mengikuti Golkar, kan gitu jalan ceritanya. Atau misalnya ketika Gerindra ingin memajukan kader terbaiknya di tempat lain, di Jakarta, di Jawa Barat, ataupun di Banten misalnya, yang terdekat itu, bahwa partai-partai lain juga harus menghormati itu. Cuman kan problemnya, ini 4 partai yang tergabung dalam Kim, sudah mendeklar sebagai partai politik yang sekubu, iman politiknya sama, sehingga segala apapun yang keluar atas nama Kim itu dinegosiasikan. Disitulah kemudian yang saya lihat betapa tarikan nafas antara Golkar, antara Ridwan Kamil, Gerindra, dan partai-partai yang ada di Kim per hari ini itu tidak satu nafas. Gerindra lebih ke RK, kemudian misalnya PAN juga lebih ke RK, di situ ada Projo juga mendukung, dan sepertinya Partai Demokrat juga ada kecenderungan ingin menjelaskan bahwa RK di Jakarta. Yang ingin saya katakan adalah, inilah repotnya membangun satu koalisi seakan-akan pilpres itu di koalisi semua pilkada juga harus sama. Sementara kader-kader di bawah itu punya portofolio yang berbeda, kepentingan berbeda, interest berbeda, kekuatan-kekuatan politik yang berbeda. Kalau saya sih sebenarnya membayangkan 4 partai yang ada di Kim ini sebaiknya memang mengeluarkan kader-kader terbaik mereka di setiap wilayah dan setiap provinsi. Di Jakarta munculkan juga nama Gerindra, nama kader PAN, dan juga kader dari Partai Demokrat. Nanti diukur kira-kira di antara 4 kader partai ini siapa yang paling kuat. Nah, disitulah kemudian pasangkan. Yang ukur dari Kim? Dari Kim semua, di Jakarta. Ini siapa aja? Konvensi gitu berarti? Semacam beauty contest di internal partai. Jadi munculkan dulu kader-kader internal 4 partai ini, pilihlah kira-kira yang paling diterima oleh 4 partai yang kemungkinannya akan menang. Begitupun di wilayah yang lain. Kalau ini dengan asumsi bahwa Kim itu harus solid. Oleh karena itu, saya dari dulu mengatakan, kalau dalam konteks Jakarta, saya sebenarnya berharap PAN itu juga nyebut nama dong. Dari dulu misalnya nyebut ada Zita Anjani, ada Eko Patria, kok belakangan nggak disebut. Ini nama populer loh, malang melintang di Jakarta. Kenapa harus Ridwan Kamil? Atau misalnya ada Bang Riza Patria, mantan wakil gubernur, ketua DPD Gerindra Jakarta, yang saya kira pengalaman politiknya luar biasa. Ataupun Partai Demokrat, dulu ada Mpok Sylvia yang berpasangan. Itu munculkan aja dulu, at the end of the day-nya misalnya soal siapa yang akan diusulkan, itu hal lain. Nah, ini yang saya kira bahwa kalau kita membaca Kim ini solid dengan catatan setiap kader internal partai mestinya dimunculkan dulu. Tapi kan kita juga paham bahwa persoalan siapa yang maju dan tidak di sebuah provinsi ini kan domain elit, ketum-ketum partai. Yang lain sudahlah sami nawato, nah berbaris saja. Jalan ceritanya di situ. Tapi Mas Adi kalau melihatnya untuk sosok RK sendiri, kira-kira kansnya dia di Jakarta seperti apa? Kalau di Jawa Barat kan kita sudah bisa melihat ya kansnya dia di Jawa Barat. Kalau saya membaca statementnya Golkar, sebenarnya jauh lebih confident di Jawa Barat. Tentu argumen-argumennya banyak, portofolio demografi, kemudian basis pemilih termasuk survei. 3 variabel yang bisa menjelaskan seakan-akan Ridwan Kamil peluangnya itu jauh lebih gampang untuk memenangkan pertarungan di Jawa Barat ketimbang yang lain. Apalagi disupport oleh tim pemenangan Prabowo dan Gibran, disupport Gerindra, kemudian disupport oleh PAN, disupport oleh Partai Demokrat dan partai-partai yang lain. Begitupun di Jakarta, siapapun yang dimunculkan, anggap saja bukan Ridwan Kamil atau tetap saja Ridwan Kamil. Ini harus dilihat support sistem politiknya.
Ingat loh, Prabowo Gibran tuh menang di Jakarta. Jadi sekalipun bukan Ridwan Kamil, kalau percaya pada partai pengusung Prabowo Gibran menang di Jakarta, mestinya tidak terpatok pada Ridwan Kamil. Bang Riza boleh maju, Mbak Saraswati juga bisa maju, Kaisang juga bisa maju. Yakinkan bahwa mesin politik pendukung Prabowo Gibran mendidih juga menghadapi pilkada serentak di tanggal 27 November. Tidak hanya satu tokoh saja, tapi ada banyak tokoh. Betul, itu yang saya kira bahwa kekuatan figur ini ketika kombinasi dengan mesin politik yang solid, saya hakul yakin bahwa disitulah sebenarnya letak kemenangan. Saya masih meyakini bahwa anatomi kekuatan politik pendukung Prabowo dan Gibran di Jakarta, di Jawa Barat, di Banten, dan di hampir ratusan di seluruh kepala daerah. Kalau ini disatukan, siapapun yang diusung, apalagi yang diusung itu punya nama besar, relatifly akan memungkinkan pertarungan itu bisa dimenangkan. Baik, Bang Doli masih bergabung ya bersama kita ya. Tadi ada usulan bagaimana dengan menghadirkan dulu lah para tokoh-tokoh dari tiap partai di KIM ini untuk kemudian diadu dulu, diuji dulu oleh kemudian dari anggota partai KIM. Apakah sudah ada usulan ke sana mungkin dari KIM, dari Golkar misalnya untuk mengajukan dulu dong, ayo dong coba Gerindra siapa di Jakarta, siapa di Jawa Barat untuk kemudian nanti diadu begitu? Iya, saya setuju saja. Jadi dengan masih adanya waktu ini, kita bisa melakukan berbagai exercise ya, memunculkan nama-nama yang memungkinkan kita punya kalkulasi atau peluang kemenangan yang baru. Karena kan at the end semuanya pertarungan ini kan kita mau menang gitu ya. Dan untuk mau menuju kemenangan itu kan kita nggak bisa berspekulasi ya. Jadi artinya kalau tadi saya pinjam pemikiran pendapatnya Bung Ariza ini kan ya memang belum, survei itu belum bisa menentukan 100% ya gitu. Tapi kalau kita pakai seperti itu ya saya misalnya setuju saja. Bung Ariza ini ketua Gerindra daerah khusus Jakarta, pernah jadi wakil gubernur. Dan di dalam survei namanya juga muncul gitu. Jadi kalau pakai misalnya tadi mengatakan dulu Pak Jokowi kecil di awal ya, kemudian Anies juga kecil di awal gitu. Nah Bung Ariza ini nggak kecil loh, surveinya juga bagus, artinya peluangnya juga ada kan, gitu loh. Nggak mesti Ridwan Kamil gitu misalnya ya, atau nama-nama yang lain gitu. Nah dibandingkan, jadi kita sekarang ini kan nggak bisa lihat Ridwan Kamil hanya di Jakarta saja. Tapi Jakarta dan Jawa Barat. Nah makanya kalau lihat Jakarta dan Jawa Barat, peluang menang lebih besarnya itu di Jawa Barat per hari ini. Nah kita nggak tahu besok-besok. Makanya Pak Erlangga mengatakan bahwa kita lihat saja perkembangan dalam waktu sebulan, 1 bulan setengah ini, ya mungkin paling lambat nanti di awal Agustus ya. Apakah nanti ada perkembangan baru? Nah kita cermati nanti surveinya seperti apa. Kan kami juga buat survei, teman-teman Gerindra juga buat survei, teman-teman yang lain juga. Tapi saya setuju tadi, ya dibuka aja peluang dulu, mana yang lebih besar. Nanti kita buat simulasi kan gitu, buat simulasi mana yang paling mungkin untuk kita usung nanti pada akhirnya. Baik. Oke, kalau Bang Doli sudah setuju tuh dibuka saja peluangnya. Kenapa Gerindra tidak mengusulkan? Bahkan nama Bang Riza tadi sudah disebut loh sama Mas Adi dan juga Bang Doli. Ya kan begini, bukan nggak disebut. Kami di internal juga mengusulkan beberapa nama. Ada 4 nama, mulai dari DPD, ada Mas Budi, Mbak Sarah, ada Barani, ada saya. Kemudian juga PAN, seperti tadi Mas Adi sampaikan, ada Mas Eko, ada Mbak Zita ya. Kemudian juga di partai-partai lain juga rata-rata memunculkan lah nama-nama ya. Tapi kan sekali lagi maksud saya tadi ke Bang Doli bahwa Ridwan Kamil tuh udah besar gitu di awal. Pak Jokowi yang kecil di awal itu menang di Jakarta. Tapi Bang Riza juga tidak kalah loh katanya loh Bang. Menang di Jakarta gitu loh. Nah kalau saya ini kan kader prajurit, apalagi saya kebetulan ketua DPD DKI lagi. Jadi tidak bijak kalau kita ini sebagai kader mendahului kepentingan partai, mendahului pimpinan. Kita ini diajarkan ya, sebagai muslim itu tidak boleh lah ya
meminta-minta jabatan ya. Tidak boleh, apalagi kasakusuk. Di Gerindra tuh nggak ada politisi Gerindra tuh yang manuver-manuver. Nama-nama itu kan munculnya dari bawah juga. Iya, dari survei gitu kan. Dan di Gerindra itu sekali lagi tidak ada kader-kader politisi Gerindra tuh yang kasakusuk, yang manuver, yang minta-minta, nggak ada. Kami semua tuh nggak pernah minta-minta jabatan. Semua itu kita laksanakan tugas, aturan, sudah ada ADT, Patsun, manifesto Partai Gerindra, semua. Bahkan kita tuh justru mendorong yang lain gitu loh, bukan mendorong diri sendiri. Nah itu luar biasa lah. Polisi Gerindra tuh rata-rata udah dorong yang lain saja gitu. Jadi tidak mendorong diri sendiri. Masalah pencalonan itu seluruhnya kita serahkan kepada pimpinan. Saya kira pimpinan di Gerindra juga Pak Prabowo, ada Pak Dasko, Pak Muzani, ada Pak Hasim, semuanya lah banyak tuh, Mas Sugi, Pras dan lain-lain juga akan bijaksana dan pasti bijaksana selama ini dalam memilih, menentukan dan memutuskan berbagai kebijakan di partai yang alhamdulillah sampai hari ini juga kan kita menang nih di Pilpres itu karena kerjasama yang baik lah, tidak hanya di internal Partai Gerindra tapi juga partai-partai koalisi. Dan untuk Pilkada termasuk di Jakarta juga teman-teman partai koalisi di KIM juga mendiskusikannya ya. Kami menghormati Partai Golkar sebagai partai yang senior, partai besar, mempertimbangkan banyak aspek ya, termasuk tadi hasil survei, ya kami hormati itu ya. Ya betul, memang kalau di Jawa Barat jelas pasti Kang Emil lebih unggul dibandingkan Jakarta. Tapi maksud saya tidak berarti di Jakarta tidak menang gitu. Maksud saya begitu, karena dulu Pak Jokowi dan Pak Anies saja dari yang kecil bisa menang, apalagi Kang Emil mulanya udah besar gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi sekali lagi Mas kita hormati keputusan apapun nanti yang diambil oleh teman-teman partai di koalisi. Mas Adi ditahan dulu ya, jangan dikomentari dulu, kita akan segera kembali usai jeda.